Gelap amat ya. Aman. Nah, ntar lu biarin rekam dulu. Gua ngomong apa ya? Udah ikutin gua aja Bang Gilang. Aman. Apa yang ditanya saya jawab dah. Siap. Halo, selamat sore. Kumpul lagi atau di sini ketemu lagi di podcast gua di Ngobrol Bareng Mas Gitaran. Kali ini gua ketemu satu narasumber, satu teman gua nih, Bang Bilal. Apa kabar Bang Bilal? Baik. Sehat ya? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Nah, Bang Bilal ini dia unik. Dia ini salah satu pemakai gitar model Strato ya Bang ya? Kayak pemakai model Strato. Dan sekarang itu lebih cenderung menguasai atau lebih mengulik di bidang M-nya. Betul ya Bang ya? Betul. Nah, kira-kira kita bisa cerita. Tapi sebelum ke M-nya, kita cerita ke gitarnya dulu. Pakainya gitar apa Bang? Gua pakai gitar Solo King MS1, cuma udah di Desmonin. Desmond? Iya, oi. Oh, nanti gue tag ya Bang Desmond. Ini salah satunya nih. Oi, berarti pinggirannya udah Kang Ginda dia. Pinggirannya udah agak lengkung dikit ya. Udah di roll edge. Itu namanya roll edge. Iya, udah di semi roll edge. Keren banget. Jos ya? Jos banget. Itu satu rekomendasi banget ya buat Bang Desmond ya. Siap. Nah, untuk nextnya itu selanjutnya kalau gitar yang Bang Bilal pakai nih atau gue sebutnya lu aja ya gitu, yang lu pakai nih konfigurasi pickupnya apa tuh Bang? Nah, konfigurasi pickupnya HSS. HSS. Iya. Masih bawaan pickupnya kan? Masih bawaan karena gua nggak berani ganti pickup yang mungkin asal ganti gitu ya. Karena kan kita harus tahu outputnya berapa dulu, low output, medium output, high output, atau dia konduktor misalkan 13, 10 atau 9 gitu kan. Karena kan kalau misalkan kita pakai asal nilai tersebut, nanti pada saat kita ke bridge itu jadi jomplang. Apalagi pada saat kita split coilnya, ya tetap nggak balance sama si single coil yang lain gitu. Oh gitu, berarti emang harus benar-benar diperhitungkan ya? Iya bener. Ada hitungannya tuh Bang Bilal? Ada, jadi biar volume kita nggak jomplang, sama karakternya juga nggak terlalu jauh lah gitu, biar balance aja. Oke, soalnya ini info bagus banget. Jadi kalau mau ganti spare part terutama pickup ya, upgrade ya, itu emang harus dihitung ya. Dan kalau kayak seperti itu tuh, kita ada hitungan khusus nggak sih Bang buat para yang baru pemula nih pengen ganti gitar, pengen ganti pickup ya? Iya benar. Sebenarnya sih gini ya, kalau ngomongin soal pickup ya, pickup. Nah ini nih banyak dari teman-teman mungkin ya yang mikir pickup keramik itu jelek. Nah, Alnico itu kan singkatan dari aluminium nikel kobalt. Aluminium nikel kobalt itu jenis magnetnya. Nah, kalau keramik ini jenis magnetnya dia lebih kuat daripada Alnico. Oh gitu, lebih kuat ya? Iya, jadi getaran si senar ini mungkin agak lebih nempel daripada Alnico. Jadi makanya orang-orang blues lebih suka Alnico karena mungkin dinilai lebih musikal. Karena goyangan senarnya itu memang si Alnico ini nggak sekuat keramik. Oh gitu. Getarannya, iya itu. Berarti emang harus dipertimbangkan dulu ya, lu mau pakai yang mana. Belum tentu dengan jenis Alnico lebih jelek daripada yang lainnya. Belum tentu. Berarti sesuai kebutuhan ya, geng. Dan jangan terpatok merek. Oke, berarti kalau merek enggak harus selalu, misal contoh gue sebutin Semmer lah. Semmer itu lebih bagus dari yang lain, belum tentu ya. Belum tentu, tergantung karakter musikal yang lu mainin juga. Masa iya lu pakai pickupnya Dimebag Darrell tapi lu main jazz kan nggak mungkin. Oh gitu. Iya, itu dia. Iya. Tergantung sesuai ya. Sesuai dengan apa yang lu mainin, dengan karakter yang lu cari. Nah itu sih sebenarnya sih kita harus ngulik sendiri. Kalau pickup itu iya, kita nggak bisa dengerin lewat orang, kita lihat YouTube, dia pakai sama-sama pakai Stratocaster. Taunya bodinya dia S, kita aldernya three piece, dia aldernya one piece, itu beda. Oh, berarti satu yang bisa gua ambil nih ketika lu pengen upgrade sesuatu di gitar terutama pickup, berarti harus dipertimbangkan banyak hal. Contohnya dari jenis kayu. Iya bener ya, dari jenis kayu ya, modelnya itu paling sepertinya berpengaruh juga ya kayaknya ya. Soalnya ada yang ngomong juga kan suara kayu tok 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 doang. Ya, ada bener. Lah kalau mikir gitu. Iya, kalau suara kayu tok 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 doang, kenapa John Mayer milihnya quarter sound? Nah, itu ada hitung-hitungannya lah. Gitar itu seperti yang kayak Kang Ginda bilang itu 100% tapi dibagi-bagi jadi part tertentu. Kita ganti saddle itu, kita ganti tuner aja mungkin jadi agak feel-nya beda gitu. Sedikit
tapi bisa bikin beda. Iya bener. Skeleng juga ngaruh tuh, yang 24,7, 25,5 itu ngaruh juga dengan rasa yang kita mainin. Asli. Ternyata banyak banget ilmunya yang gue dapat dari Bang Bilal ini. Wih. Ternyata yang kita bahas tadi teknikal banget ya Bang. Mungkin kalau yang nggak teknikal ini yang kita lihat nih ya, buat para pemula yang baru beli gitar pabrikan dengan harga murah, kita nggak bisa nyebut mereknya, tapi yang kisaran harga di bawah 1,5 juta, kayaknya banyak ya sekarang ya, di bawah 1,5 juta. Nah, ketika mereka mau upgrade spare part, apa sih yang harus dipertimbangkan? Yang penting kalau beli gitar murah itu kayunya cukup bagus buat lu tuain. Karena kan kita kalau part bisa ganti berjalan lah, berjalan dengan waktu. Kalau kayu nggak bisa ya? Kayu kan nggak bisa. Iya, itu jati dirinya si gitar. Iya, bener. Nggak mungkin kan tiba-tiba lu ganti neck, kalau neck lu nggak bermasalah. Betul, gitu. Iya. Zaman sekarang banyak loh yang sekedar pengen nyobain neck ini, dia bela-belain ganti. Misal neck. Gitarnya gitar murah tapi necknya mahal. Sebenarnya itu tergantung kepilihan masing-masing atau gimana Bang? Kalau misalkan dia dibawa dengan ke lucir yang benar, bengkel gitar yang benar, is oke. Cuman kalau lucirnya, maaf, lucirnya belum profesional banget, mending jangan. Karena neck itu yang kita pegang ya, yang kita rasain. Kalau menurut kita nggak enak, ya terus buat apa kita ganti mahal-mahal? Itu dia. Sebelum kita lanjut, gue disclaimer dulu. Kenapa gue di sini ngerokok berdua? Karena kita udah 18 plus ya. Tadi gue lupa di awal. Iya, maaf. Kita sudah mengetahui konsekuensi dan udah bisa beli di Alfa. Itu ibaratnya ya. Obrolan santai lah. Obrolan santai, kita harus ngerokok. Bagi-bagi kita berdua, kita harus ngerokok biar lebih nyambung, biar lebih enak berbicaranya. Oke, kita next ke partnya. Buat Bang Bilal sendiri, kan kalau dilihat sekarang Bang Bilal pencapaiannya seperti ini, menurut gue sebuah pencapaian daripada hal yang lain gitu ya. Awalnya gimana belajar gitar? Sebelum tahu sebelum tahu apa? Nah, ini gimana nih? Nih gue belajar gitar dulu di tahun 2000, bergurunya ya. Les-lesnya gitu. Berguru ya berarti? Iya, berguru, tapi bukan les yang di sekolah musik ya, tapi berguru sama adalah salah satu legend di Ciledug. Oke, gue jelasin sebelumnya biar lu nggak penasaran. Di konten gue yang sebelumnya itu dengan judul gua bareng satu legend dari Ciledug. Nah, ini gurunya salah satunya Bang Bilal nih, guru Bang Bilal nih. Oke, Bang Bilal lanjut silakan. Gimana ceritanya dengan beliau? Di tahun 2015 itu kan sebenarnya mungkin ya orang-orang tertentu doang yang udah punya komputer, yang udah punya HP yang canggih gitu, yang bisa ngakses internet gitu. Karena apa HP itu waktu itu saya BlackBerry, masih lihat Kaskus, lihat Blogspot. Nah, jadi ada orang yang ngerekomendasiin les gitar pada beliau. Akhirnya saya kontak ke sini. Dulu nggak ada Google Map, gua sampai nyasar-nyasar ke sawah dulu. Sampai masuk alang-alang dulu tuh buat belajar gitar. Nyasarnya ketemu sawah luas atau nyebur ke sawahnya nih? Nggak nyebur. Oh, nggak nyebur. Nggak nyebur. Cuma emang ilalang itu udah tinggi banget sampai kagak kelihatan lagi. Iya. Emang nggak ada jalan lagi di situ. Berarti emang Bang Bilal ini dulu agak nekat lu ya? Iya, niat. Tuh. Berarti lu kalau pengen belajar gitar, tenang. Kita semua yang di sini yang bisa gitar belum terlalu jago juga, itu perjuangannya berat. Enggak cuma lu belajar 3 bulan terus langsung jago, nggak mungkin. Bener Bang ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lu perjuangannya aja berapa tahun tuh ibarat itu? Hampir 2 tahun. 2 tahun 2 tahun itu pun masih bodoh. Masih bodoh sampai sekarang juga. Sebenarnya sekarang kita masih tetap belajar ya, masih belajar, nggak ada ilmu yang finish. Kalau kita udah berasa cukup, udah berasa pinter, itu mulai masuk bisikan-bisikan yang lain. Kita mulai sombong, mulai congkak, mulai menilai orang lebih rendah dari kita. Betul. Kita jangan begitu ya. Jangan. Sama siapapun kita bisa belajar, sama umur yang lebih muda, sama yang lebih tua, dan harus tetap dijaga attitude-nya. Sip. Nah, buat Bang Bilal sendiri, ini gue menyerempet ke, kan sekarang udah punya gitar sendiri dong ya, yang tadi disebutin ya. Solo King. Solo King ya? Oke, salah maaf itu. Nah, pakai efeknya apa nih di tengah gempuran efek digital yang makin marak sekarang? Gue pakai. Gak apa-apa sebutin merek aja. New X MG30. Tapi hybrid sama analog pedal. Bagaimana tuh hybrid? Maksudnya kayak apa itu hybrid? Jadi
ada digital, ada Ya. analog. Nah, hybrid ini yang gua ambil analognya itu overdrive-nya. Gua pakai overdrive-nya itu dari AHS pedal sama BB Preamp lah. BB Preamp. Oh, gitu. Nah, kebutuhannya sendiri tadi udah dibikin part-partnya ya. Jadi untuk yang stomboknya itu buat overdrive-nya ya. Berarti untuk keseluruhan presetnya ada di digital itu. Iya, di digital itu. Berarti tinggal menambahkan mengcombine namanya. Mengcombine. Nah, kira-kira buat nge-tweak-nya itu susah nggak sih? Jujur ya, di umur gue yang 40, buat nge-tweak itu males banget gue, guys. Makanya gue nanya sama dia terus nih, Bang, gue pengen mainin musik punk melodic pakai apa nih? Disebutin, nah gue pakai itu aja udah. Males mikir gue. Nah, kalau Bang Gila gimana? Tips juga ya. Buat kita mengetahui M itu sebenarnya M itu ada 4. Ada 4 ya, guys. Bukan merek ya, bukan merek, ada 4 ya. Jenisnya ada 4. Jenisnya. American Clean M, British Clean M, American Clean M. Contohnya Fender. British Clean M ada Morgan M, ada Fox, Marshall Distortion. Itu masuknya ke British Distortion. Nah, American Distortion itu Mesa Boogie. Nah, ini ada sangkut pautnya kenapa SRV dia pakai tube screamer juga. Gimana? Gitar yang single coil itu, dia itu mid-nya agak scoop daripada gitar humbucker. Ya, makanya dia pakai tube screamer. Nah, tube screamer ini notabene mid boosting. Dan dia pakai amplinya itu mungkin SRV juga ada pakai Fender M ya. Jadi kalau American M itu dia midnya scoop. Pokoknya yang American midnya scoop, yang British midnya nongol. Oh gitu. Iya. Berarti lebih condong ke mid ya kalau si British ya. Lebih condong ke mid. Terus. Nah, kalau untuk kita bawa ke ranah multi effect, susah enggaknya tweaking itu kita punya bayangan dulu. Oh gitu. Jadi gue pengen ngulik sound apa ya? Iya, misalkan kita nih punya gitar hero yang kita suka, kita idolain ini, misalkan beliau pakai amplinya Marshall. Ya kita nggak mungkin dong pakai Mesa Boogie buat ngejar sound dia. Oh gitu. Iya betul. Kayaknya nggak dapat gitu ya? Ya agak-agak bisa, cuman agak susah, agak tricky lah. Mungkin agak pakai equalizernya di aturnya otak-atik ribet lagi. Ya itu dia. Nah, buat contohnya nih, ketika gue pengen ngulik soundnya Andra misal, kira-kira ada bayangan nggak Bang? Andra pas di Andra The Backbone ya, bukan di Andra Dewa ya? Nah itu dia gitarnya dulu dia pakai. Beliau pakai apa, amplinya beliau pakai apa. Nah kita harus cari tahu dulu sih Bang. Kadang ada musisi nih ya. Misalkan kayak Eric Johnson kita tahu dia pakai Strat. Ya. Tapi rekaman di Clip of Doper sebenarnya dia pakai humbucker. Nah tuh. Nah itu dia. Oh berarti emang harus diulik dulu. Diulik secara detail. Detail iya benar. Berarti nggak bisa kita ulik, misal contoh kayak gue nih Bang, gue tadi nanya lu kan tentang Andra, itu kan nggak secara detail di lagu apa misal gitu ya. Itu dia. Berarti harus secara detail di lagu apa ya? Di lagu apa dulu, dia karakternya kayak gimana kita harus ketahui juga. Oh sebenarnya itu bisa dicari di internet ada ya kali ya? Atau gimana? Ya kemungkinan besar mungkin ada, apalagi kita dengan YouTube zaman sekarang kan, ya? Iya zaman sekarang mungkin Mas Andranya juga udah nge-spill apa yang beliau pakai kan, kita jadi udah punya gambaran lah. Oh jadinya dia pakai pickup ini, terus juga amplinya ini gitu. Berarti satu patokan kita mungkin bisa bikin agak mirip ya, bukan menyamai secara identik dong Bang ya? Iya. Kalau banyak pengaturannya, banyak spekulasinya, banyak spesifikasi yang lain ya? Nah itu dia, kalau misalkan identik kitanya kilang dong. Betul, iya. Betul. Kalau misalkan kita cover, kita cover nih, pengen identik banget, ya mending kita denger kasetnya langsung daripada ngapain gua ngeliat lu main, iya kan? Iya betul. Iya. Soalnya emang ada beberapa gitaris muda ya mungkin yang masih pemula, dia pengen banget kan kadang mengidolakan satu artis nih Bang nih. Nah dia pengen banget, gue pengen suaranya kayak dia. Sebenarnya itu agak sulit ya. Contoh kita, mungkin dia orang berkecukupan gitu ya, bisa punya alat yang menyamai si artis tersebut. Tapi kabelnya berbeda. Ya benar. Itu bisa beda dong. Benar. Nah ini juga ada pemula yang ngomong. Teman-teman kita lah di luar sana. Gue beli pick up Seymour Duncan Slash biar suara gitar gue kayak Slash. Enggak gitu. Slash itu routingnya gila. Panjang ya? Panjang banget itu. Entah kabelnya mau gimana, terus juga mungkin ya efek loops di amplinya itu
berbeda dengan ampli kita kan mungkin pakai digital. Iya. Ntar juga kalau misalnya pakai real amp cuman satu doang. Iya, itu juga yang combo mungkin ya. Iya. Enggak bener-bener yang dipakai slash yang gede segede gaban gitu ya. Yang kayak kulkas enggak. Enggak mungkin lu digebukin tetangga lu. Pakai itu di rumah. Jangan. Nah, oke. Nah, gini udah termasuk durasinya. Setiap ada bintang tamu atau ada orang yang gue ajak ngobrol, selalu gue tanya pertanyaan terakhir seperti ini. Apa sih Bang Bilal arti keluarga? Waduh. Kan kalau gue tanya begitu langsung yang tadinya gampang nih pertanyaan. Waduh, langsung begitu. Ini nanya gitar dah. Oh, keluarga itu rumah sih. Oke. Rumah kita. Jadi kalau misalkan rumah dan pakaian, kita ngomongin jelek tentang keluarga di luar sana ke orang lain, berarti kita ngomongin diri kita jelek juga. Betul. Gitu. Berarti keluarga adalah cerminan. Cerminan kita, semua itu cerminan kita. Jadi harus benar-benar dijaga. Betul. Kita menjaga keluarga, apalagi sebagai laki-laki, itu udah satu tanggung jawab yang wajib ya Bang Bilal. Ya. Nah, terakhir tapi nggak bikin kalian bosan. Tips dan trik untuk merawat gitar. Apa nih dari tuh gue punya kejadian tuh. Nah, gitar gue ganti neck gara-gara naruh di tempat lembab. Taruh di tempat lembab? Iya. Pakai soft case kah? Enggak, udah senderin aja. Oh, senderin aja. Oh, jadi tipikal kamar anak cowok saat itu ya, saat bujang ya. Saat bujang lah. Di pojok belakang. Di pojok belakang. Nggak ada ventilasi. Iya, benar, nggak ada ventilasi. Nggak ada sinar cahaya masuk. Bener. Itu lapuk kayunya, guys. Lapuk? Kayu keras gitu bisa lapuk? Jamuran. Oh, jamuran. Jadi ya sebisa mungkin naruh gitar sekalinya di showcase, sekali-kali keluarin, dilap, dimainin lah. Mungkin 5 menit, ya nggak masalah, dilap-lap lah. Dirawat itu kan bukan berarti kita harus ganti-ganti yang bagus partnya, enggak. Iya. Tapi itu kita menjaga yang udah ada. Oh, berarti kita bisa dong seandainya kamarnya seperti Bang Bilal nih, kita setiap seminggu sekali main di luar rumah, sekedar main aja gitu. Maksudnya biar dia kena kena sinar, kena udara, terus juga nggak ada jamur, kita bisa ngecek ada jamur atau enggaknya, gitu ya. Sekarang ada sih buat ngecek jamur alat gitu. yang gue juga lupa tuh yang ditempel di dinding gitu. Oh, yang buat ngecek kelembapan? Iya, itu ada bisa diatur juga sih. Mungkin humidifier segala macam. Humidifier. Mungkin itulah. Itu sebenarnya berarti tips dan trik Bang Bilal ini nggak sulit ya, ibaratnya ya. Bisa dilaksanakan bagi semua yang punya gitar ya, terutama itu gitar listrik, gitar kayu sama ya ibaratnya. Sama aja. Maksudnya gitar kopong sama aja. Tapi kalau gitar akustik ya. Kita itu kan kembung. Iya, punya kita kan kembung gitu dia. Kembung. Iya, itu dulu gue pas kembung itu punya pengalaman, gue kasih minyak kayu putih, gue jemur. Saat itu ya, gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu dari mana tuh infonya. Buat lo yang pernah ngerasain kayak gitu juga komen ya. Itu jadul banget itu. Jadul. Oke, Bang Bilal, makasih udah ngobrol sama Mas Gitaran. Tadi udah banyak infonya tentang gitar, tentang pick up, tentang perawatannya, tentang efeknya, tentang M-nya, tentang kita ngulik tweakingnya. Banyak banget. Buat lu yang pengen komen aja. Jangan lupa di subscribe. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah kata. Bye-bye. Thank you.